Kemudian selanjutnya Prof. Melinda, beliau adalah guru besar dari dan juga rektor perempuan pertama ITENAS sejak 72. Tadi Prof. Susi mengatakan bahwa kita harus optimis karena kita banyak akademisi, banyak ilmuwan ya Prof ya, dan termasuk juga dari sisi teknologi nih Prof. Melinda. Bagaimana kemudian Ibu bisa memberikan perspektif bagi kita semua terkait dengan aspek teknologi ini. Hari ini kita menggunakan webinar sebagai pengganti dari pertemuan tatap muka, kita menggunakan jelas teknologi ya Prof ya. Mungkin juga ada bidang-bidang lain yang juga bisa kita lakukan ya Prof. Maka silakan. Terima kasih Pak Erwin, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita hari ini bisa berbagi. Jadi temanya Kalau di suara Prof. Melinda belum terdengar. Nah, udah Prof. Sudah ya. Baik, jadi terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua sudah bisa bertemu dalam dunia maya ini dan memanfaatkan teknologi. Halo. Silakan Prof, terus Prof, silakan. Nah, jadi ini semua kita bisa melaksanakan webinar ini karena adanya perkembangan teknologi. Tadi Prof. Susi sudah menyampaikan bahwa virus ini sangat berbahaya dan kita tahu kalau kita baca perkembangannya bahwa daya tularnya ini bisa 20 kali lebih kuat dibandingkan SARS. Nah, oleh karena itu kenapa kita harus jaga jarak, kenapa kita harus mewaspadai supaya tentunya kesehatan kita semua ini bisa terjaga. Nah, kembali di sini saya ingin membawa kepada sedikit definisi teknologi dan engineering yang intinya sebenarnya adalah kalau kita lihat bahwa pemanfaatan sumber daya yang tujuannya adalah nanti kalau kita lakukan konversi itu untuk bisa mensejahterakan kita semua manusia dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat yang berikutnya di sini bahwa dari satu abad ke abad yang lainnya itu pasti ada perkembangan teknologi dan intinya ini adalah perkembangan teknologi itu didukung oleh faktor keinginan dari manusianya itu sendiri yang ingin cepat, fleksibel, nyaman, dan mudah. Nah, oleh karena itu kita lihat dampaknya adalah terjadi perubahan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan keamanan. Nah, oleh karena itu memang kehidupan manusia sangat ditentukan oleh teknologi. Tetapi pada kondisi pandemi COVID di sini, perubahan sosial budaya kita, perubahan pola kehidupan kita ini dipaksa berubah oleh kehadiran COVID. Perubahannya ini kalau kita lihat memang cukup signifikan ya, di mana kita sebagai makhluk sosial yang harusnya kita bisa bertemu, bersalaman, yang merupakan juga salaman ini budaya atau cium tangan anak orang tua yang merupakan budaya kita di Indonesia ini tidak bisa lagi dilakukan gitu ya, karena tadi virus ini memang sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu kita di sini harus mengubah cara berpikir. Jadi pandemi COVID ini tidak bisa lagi dipandang sebagai musibah, tetapi harus dilihat sebagai peluang dan tantangan. Jadi walaupun kita harus bekerja dari rumah, walaupun kita harus dibatasi dalam beraktivitas, dibatasi dalam berhubungan sosial dengan rekan kerja ataupun dengan yang lainnya, tetapi kita tetap dituntut harus bisa produktif. Oleh karena itu di sini yang harus diingat bahwa dengan pandemi COVID ini pola pikir yang berubah bahwa ini merupakan suatu peluang dan tantangan sehingga kita dituntut untuk menumbuhkan ide-ide kreatif yang luar biasa, kemudian juga menghasilkan inovasi, keterampilan berpikir kritis dan juga kemampuan untuk beradaptasi. Tentunya tidak mudah, Bapak Ibu. Tadi kalau Prof. Susi sudah menyampaikan dengan new normal, kehidupan new normal, kita harus bermasker, kemudian kita harus biasa mampu melakukan
memanfaatkan teknologi dengan gawai, kemudian dengan webinar semacam ini, kemudian juga dengan YouTube dan lain-lain. Nah, ini kita sebagai manusia harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Nah, semua ini diharapkan tentunya akan mendorong perekonomian dan juga membantu mengatasi permasalahan di masyarakat. Jadi memang kalau kita lihat bahwa dampak dari pandemi COVID ini sudah sangat terasa kepada perekonomian, dan suka tidak suka memang ya ini kita harus bisa menghadapi ini, beradaptasi, dan juga ya ini dianggap sebagai suatu tantangan. Kemudian kita lihat lagi, nah ini ada 7 isu penting perubahan yang terjadi akibat pandemi corona ya, dalam dunia sains, teknologi, dan juga kehidupan digital. Jadi di sini kita lihat ini aturan yang menahan cara online ini udah nggak bisa lagi. Semua dilakukan serba online. Saya ambil contoh yang biasanya mungkin Bapak Ibu biasanya kita kalau dapat ada semacam kayak tagihan-tagihan itu kan masih ada dikirim ya, belum semuanya online. Nah, ini juga yang tentunya sudah tidak bisa, harus sudah mulai ditinggalkan. Kemudian kalau kita lihat lagi, mungkin kalau yang masih punya anak kecil, homeschooling itu juga masih terbentur dengan aturan. Tetapi sekarang justru homeschooling, e-learning itu malah dituntut gitu ya. Yang dulu terbentur dengan birokrasi ya sekarang harus bisa difasilitasi. Nah, kemudian jadi artinya di sini adanya virus corona memang memaksa semua perubahan, tidak ada lagi alasan untuk menahan pendidikan jarak jauh. Mungkin nanti Prof. Cecep bisa menyampaikan. Kemudian kehidupan yang kedua, kehidupan digital jadi menjadi lebih sehat. Orang-orang akan menghabiskan waktu dengan gawainya, mulai berpikir untuk mencari manfaat yang baik. Jadi di sini muncul kreatif ya, konser dilakukan secara online. Nah, jadi manusia ini kan memang manusia, kita sebagai makhluk sosial harus bisa beradaptasi, berpikir kreatif. Nah, ini yang dituntut. Kemudian juga virtual reality makin populer. Kalau kita tentunya sering dengar di berita ya bahwa ada pasien yang diisolasi, depresi, kabur, dan lain-lain. Nah, ini yang memang perlu kita waspadai. Tadi Prof. Susi sudah menyampaikan, nggak boleh stres, karena stres itu juga bisa menurunkan kesehatan kita, daya tahan tubuh kita. Nah, oleh karena itu, dengan perangkat VR ini, kita bisa berjumpa orang di ruang kelas melalui virtual. Ya. Jadi, harapannya adalah dengan memanfaatkan teknologi ini bisa memberikan hal positif dan psikologis. Kita lihat juga era kebangkitan telemedicine, ya ini teknologi lagi yang bermain gitu ya. Jadi kita bisa video call dengan dokter tanpa harus menunggu di ruang tunggu. Walaupun mungkin ini penyakitnya yang masih ringan-ringan gitu ya. Tetapi setidaknya kita bisa meminimalkan resiko kita ketularan. Kalau memang nggak parah-parah banget ya nggak usah lah ke rumah sakit gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini sains kembali diagungkan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini mungkin Bapak Ibu bisa lihat bagaimana untuk bisa menemukan menemukan vaksin ya. Itu lembaga Eijkman di sini sangat berperan. Nah, ini yang sebelumnya kalau saya perhatikan sains sangat mengalami degradasi, tetapi sekarang malah menjadi harapan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini orang berbondong-bondong ingin kembali kepada sains yang sesungguhnya, supaya kita lihat teori-teori ataupun mengenai bidang kesehatan masyarakat dan epidemi ini menjadi perhatian lagi gitu ya. Kemudian, nah ini justice warrior ini kalau kita lihat ya ini menumbuhkan empati. Bayangkan yang biasanya kita sholat di masjid seperti kemarin beribadah bulan puasa itu. Semuanya dilakukan serba dari rumah, sholat Idul Fitri di rumah, ini kan tentunya akan merubah gitu ya rasa yang sesuatu yang berbeda dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang diperlukan di sini dengan terisolasi dan beribadah jarak jauh ini memang memerlukan suatu empati, tumbuh rasa empati yang mendalam ya. Kemudian pemerintahan juga virtual bukan hal yang nggak mungkin. Kalau rapat-rapat bisa jadi gitu ya, atau itu dilakukan virtual, bukan hal yang nggak mungkin nanti dengan adanya pemilihan suaranya itu ya dilakukan dengan cara online ya, tetapi memang ini butuh transparansi dan lain-lain. Nah,
Jadi kalau kita lihat di sini, ide-ide pemikiran now dan new normal, jadi now ini di tengah pandemi COVID sekarang, dan kita harus lihat juga perkembangan teknologi ke depannya new normal, peluang tantangan teknologinya itu banyak sekali. Ya. Jadi kita lihat permasalahannya sampai sekarang sumber virus tidak diketahui dari mana, masih kontradiktif gitu ya. Ada yang bilang dari pasar, hewan, di Wuhan, ada yang bilang dari lab dan lain-lain. Nah, tapi ini kan belum ada pembuktian. Kemudian kalau kita lihat juga interaksi sivitas akademiknya dalam dunia pendidikan ini juga kita lihat kan menurun ya, karena tadi harus physical distancing, harus menjaga jarak sekian meter. Nah, ini tentunya teknologi pembelajaran pendidikan jarak jauh ya, ini menjadi andalan, dan kembali di sini teknologi berperan sangat penting dalam mendukung proses di sini. Kemudian kita lihat meningkatnya limbah medis. Ini bukan hal banyak yang sakit ya, pasti bisa jadi limbah medis juga meningkat. Nah, di sini bagaimana teknologi pengolahan limbah itu juga harus bisa memberikan kontribusi ya. Kemudian juga kalau kita lihat di sini teknologi komunikasi online, robot, karena untuk menghindari orang berkontak, misalnya petugas medis, nah tenaga medis, nah ini kalau kita lihat udah banyak yang memanfaatkan robot. Walaupun sebenarnya robot ini juga tidak melulu harus di rumah sakit ya, kita lihat robot itu banyak yang, tetapi intinya adalah bahwa teknologi ini benar-benar sangat dibutuhkan untuk kondisi yang memang menuntut kita harus jaga jarak, di lain pihak perekonomian harus berjalan. Kemudian juga kebutuhan akan peralatan medis. Nah, ini teknologi pengadaan alat medis dan lain-lain yang terjangkau. Kemudian juga menciptakan vaksin. Nah, ini saya ambil juga dari Profesor Bambang selaku Menteri Ristek ya, Kepala BRIN ya, beliau sudah menyampaikan, mungkin kalau di kalangan pendidikan sudah mengetahui di sini bahwa pemerintah ini mengajak masyarakat berperan melawan COVID-19 ya. Jadi ide-ide pemikirannya ini sebenarnya sudah tertuang ya semua, mulai dari pencegahan, pengendalian, manajemen pelayanan, kemudian mitigasi masyarakat, keberlanjutan bisnis, dan juga metode pembelajaran jarak jauh. Nah, ini yang tentunya kita lihat bahwa jangan sampai ada, ya mungkin ada yang bilang sekarang tuh kayak apa ya, generasi COVID gitu ya. Nah, proses pembelajaran ini kan harus jalan terus ya, kita tidak boleh terhenti. Yang harus kita kembangkan adalah metodenya ya. Jadi jangan sampai wabah ini menghalangi pergerakan kita ataupun kemajuan kita bersama di sini ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini banyak sekali sebenarnya topik-topik. Kalau kita lihat nggak cuma melulu di teknologi ya. Saya ambil contoh misalnya robot. Robot ini lintas disiplin ilmu ya, nggak cuma klaim punyanya informatika atau sistem informasi atau mesin saja, tetapi juga orang material di situ bisa masuk ya. Kemudian desain sekalipun juga bisa masuk, karena jangan sampai robot itu mungkin kalau orang teknik hanya berpikir fungsinya yang penting jalan, tetapi estetikanya nggak ada. Nah, oleh karena itu di sini lintas prodi itu sangat-sangat dimungkinkan, sehingga kita lihat bahwa karya inovasi dan teknologi kita yang akan dihasilkan itu memang benar-benar merupakan suatu karya anak bangsa yang bisa digunakan untuk kemajuan. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini, nah ini untuk yang new normal, tadi Prof. Susi sudah menyampaikan new normal seperti apa gitu ya, tetapi intinya tetap kita harus jaga jarak gitu kan. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini bisa terjadi ada pergeseran pola bisnis, ketahanan dan efisiensi, pergeseran struktur industri itu juga ada. Perilaku masyarakat ada, revolusi industri 4.0. Jadi revolusi 4.0 ini 4.0 ini dipercepat, kalau menurut saya dipaksa dipercepat oleh pandemi COVID. Jadi kalau kita kemarin masih kita harus siap menghadapi, kalau sekarang tidak ya, revolusi 4.0 ini harus sudah diimplementasikan ya, apalagi kalau di luar negeri sebenarnya sudah 5.0 yang dibicarakan gitu ya. Jadi perkembangan teknologi di sini memang sangat-sangat diandalkan, apalagi dalam kaitannya menghadapi new normal nanti.
Kemudian ekosistem digital yang terhubung dengan antar sektor. Nah, ini juga diharapkan semuanya serba digital. Jadi kalau kita lihat di sini new normal ini akan meminimalkan ya pertemuan tatap muka atau less kontak ekonomi. Sehingga serba digital itu e-commerce, logistik dan lain-lain itu yang akan memang berkembang ke depannya ya. Kemudian kita lihat lagi di sini, nah riset dan inovasi dalam new normal ini seperti apa sih? Kalau kita lihat di sini ada kontrol dan mitigasi, protokol COVID dan lain-lain, kemudian juga ada penguatan riset dan inovasi, kemudian juga ada penguatan infrastruktur TIK. Jadi memang kalau kita lihat segala aspek memang harus disiapkan, diantisipasi oleh kita, karena gimana juga yang namanya teknologi tadi terus berkembang. Ya, berkembangnya apa ya, karena memang manusia dalam makhluk komunikasi yang ingin memang cepat, ingin mudah, ingin nyaman, ingin fleksibel. Nah, sekarang kita harus bersabar, nyamannya kita ini ya mungkin harus menggunakan dunia maya gitu ya. Nah, ini yang harus kita sadari. Ya. Nah, mungkin itu gambaran singkat dari saya. Jadi sekali lagi bahwa teknologi ini memang walaupun kalau kita lihat di sini bahwa robot gitu ya tidak akan pernah tergantikan oleh manusia gitu, karena manusia itu punya insting, punya naluri, punya kemampuan adaptasi, punya refleks yang tidak mungkin dimiliki oleh robot gitu ya. Tetapi kembali teknologi itu yang akan membantu kita dalam bisa menghadapi wabah ini dan nanti kita bisa siap untuk masuk ke era new normal. Mungkin itu Pak Erwin yang bisa saya sampaikan singkat. Nah, jadi yang penting adalah jangan sampai wabah ini membuat kita diam saja, tetapi intinya adalah kita harus produktif, berpikir kreatif, berinovasi supaya kita bisa menghasilkan sesuatu untuk kemajuan negara kita. Jadi setidaknya dengan kondisi seperti ini, jangan sampai kita berjalan di tempat, kira-kira seperti itu. Walau dengan protokol-protokol kesehatan yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Prof. Susi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Erwin, saya kembalikan ke moderator. Nuhun Prof. Melinda Nurbanasari, pemaparan yang juga sangat mencerahkan, sangat lugas, dan harus membuat kita tetap optimis bahwa kita mampu bangkit dari situasi pasca COVID ini. Dan ada beberapa catatan yang beliau sampaikan bahwa teknologi dan engineering ini, sektor engineering akan semakin berkembang justru di era pasca COVID ini. Dan beliau tadi memberikan pesan kuat bahwa wabah COVID ini tidak lagi mesti dipandang sebagai sebuah musibah, tetapi harus menjadi peluang dan tantangan, opportunity and challenge untuk kita semakin produktif, kreatif, mengubah pola pikir, dan memunculkan ide-ide kreatif serta inovatif dalam menghadapi tantangan ke depan. Dan memang ini akan mengubah tatanan sosial budaya, kemudian life pattern, pola hidup, dan ini memang dipaksa diubah sehingga kemudian kita harus semakin semakin ramah dengan teknologi yang saat ini juga semakin berkembang. Nah, beberapa catatan juga menarik tadi bahwa kehidupan digital akan semakin sehat karena justru semakin banyak orang kelas menengah yang kemudian menggunakan teknologi gitu ya. Jadi diskursus di ruang maya, di ruang media sosial yang selama ini saling bertentangan justru sekarang diisi oleh pola-pola yang lebih sehat lagi, termasuk webinar kita kali ini, Prof. Jadi kalau selama ini kita hanya mendengar gerutuan, mendengar nyinyiran, sekarang kita mendapatkan pengetahuan yang free ini. Ini kuliah berapa SKS gitu yang mungkin selama ini hanya menjadi kemewahan yang bisa dinikmati oleh segelintir orang, sekarang semua orang bisa mengakses. Kapan kita bisa mendengarkan pemaparan dari para guru besar gitu ya dalam waktu bersamaan secara free dan bisa di rumah gitu ya dengan santai. Ini sebuah terobosan, sebuah breakthrough dari kondisi yang ini memang harus membuat kita terus optimis. Kemudian juga virtual reality akan semakin populer dan sains kembali diagungkan. Jadi
memang kita harus berpikir saintifik gitu ya, menggunakan logika rasionalitas kita dalam menghadapi setiap persoalan. Dan ini juga menjadi senjata dari social justice warrior. Dan ke depan pemerintahan mau tidak mau juga harus semakin virtual, dan virtual itu identik dengan akuntabilitas dan transparansi gitu ya.